Pada tahun 2019, ada sebuah acara kencan yang sangat populer di China. Seperti acara TV Take Me Out, tapi versi Cina. Dan seorang pengusaha miliarder dengan aset sebesar 1 miliar yuan atau 2 triliun rupiah mencoba mencari cinta sejati. Pria itu mencari pasangan yang tulus mencintainya. Dia sengaja berpakaian sangat sederhana dan biasa saja, berpenampilan seperti seorang yang miskin dan tidak punya apa-apa. Untuk menguji apakah para wanita di acara tersebut bersifat materialistis, pria itu langsung mengatakan ini ke semua wanita. Halo semuanya, saya bekerja sebagai tukang bangunan di kampung halaman saya. Saat ini saya tidak punya rumah atau mobil, tapi saya punya hati yang tulus. Saya datang ke panggung kencan ini dengan harapan dapat menemukan seorang pacar yang cantik dan mengutamakan keluarga, yang bersedia menjalani suka dan duka bersama saya. Seperti yang diduga, 20 lampu dari total 24 lampu langsung dimatikan, dan 4 lagi masih tetap menyalakan lampunya. Wanita nomor 10 segera berkata kepada pria tersebut, "Penampilanmu terlalu santai, bukan? Aku tidak suka pria yang tidak punya selera fashion. Lagi pula, gadis modis sepertiku tidak akan cocok dengan orang sepertimu. Selain itu, kamu juga terlihat cukup tua. Dengan kondisi kamu sekarang, aku sungguh tidak mengerti dari mana kamu mendapat keberanian untuk datang ke acara kencan ini. Jelas-jelas, kondisimu tidak ideal. Kamu tidak punya rumah atau mobil. Kurasa usiamu juga sudah di atas 30 tahun kan? Seorang pria seusiamu yang masih belum punya apa-apa hanya membuktikan bahwa kamu orang yang malas dan tidak punya ambisi. Bagaimana bisa kamu pantas untuk para wanita di atas panggung ini?" Tamu wanita nomor 10 terlihat bangga dengan dirinya sendiri, dan mengejutkannya, pria itu tidak marah mendengar hal ini. Ia dengan cepat menjawab, Kamu tidak seharusnya menilai seseorang dari penampilannya, bukan? Gadis realistis sepertimu memang tidak cocok denganku. Selain itu, meskipun aku belum punya rumah atau mobil sekarang, apakah kamu memiliki hak untuk menilaiku dan masa laluku? Bukankah itu penilaian yang terlalu keras? Wanita nomor 10 kembali bertanya pada pria tersebut. Kalau seorang gadis memutuskan untuk bergandengan tangan denganmu, apakah kamu punya rencana untuk membeli rumah? Pria dengan cepat menjelaskan, Karena pekerjaanku tidak stabil dan pendapatanku juga tidak tetap. Ditambah lagi dengan harga rumah yang sangat tinggi di kota besar, membeli rumah masih akan butuh waktu. Aku ingin menunggu sampai aku sudah mengumpulkan banyak uang, baru kemudian membeli rumah. Aku ingin menemukan pasangan yang baik, agar kami bisa berusaha bersama. Wanita nomor 10 tampak sangat tidak senang dan berkata, Kalau begitu, kembali saja setelah kamu berhasil menjalankan usahamu. Setelah mengatakan itu, dia mematikan lampunya. Melihat hal tersebut, pria itu dengan cepat menjelaskan lagi, Bahkan jika aku memaksakan diri untuk mengambil pinjaman demi membeli rumah sekarang, cicilannya akan terlalu berat. Lebih baik aku menunggu sampai karierku stabil. Selain itu, harga rumah saat ini benar-benar di luar kemampuanku. Aku pikir aku harus memanfaatkan masa mudaku untuk bekerja keras dan meraih sesuatu yang besar. Setelah aku berhasil dalam karier, masalah rumah akan terselesaikan dengan sendirinya. Pada saat itu, wanita nomor 5 berkata kepada pria tersebut, Semangatmu memang patut dihargai, tapi itu sama sekali tidak realistis. Kamu bahkan tidak bisa memberikan keamanan finansial yang paling dasar untuk seorang perempuan. Perempuan mana yang mau menderita dan berjuang bersamamu? Kamu bilang akan mempertimbangkan untuk membeli rumah setelah kamu sukses dalam usahamu? Tapi bagaimana kalau kamu tidak berhasil? Bagaimana kamu akan menghadapi kenyataan itu? Lagi pula, siapa yang mau mempertaruhkan hidupnya yang indah pada masa depanmu yang tidak pasti? Setelah wanita nomor 5 selesai berbicara, dia langsung mematikan lampunya. Beberapa wanita lain di atas panggung menyetujui pendapat wanita nomor kelima. Dalam sekejap mata, wanita lainnya juga mematikan lampu mereka. Pada saat itu, wanita nomor 1 tersenyum dan berkata kepada pria yang terus-terus dihina itu, Rencanamu tidak salah, tapi menurutku, kamu sebaiknya kembali saja ke desa dan bekerja dengan jujur. Jangan lagi punya mimpi yang tidak realistis. Lihat saja pekerjaanmu sekarang. Mungkin kamu bahkan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Lalu sekarang bermimpi bodoh seperti ini? Selain itu, kamu bahkan tidak mampu membelikanku sepotong pakaian bermerek. Terus terang saja, satu pakaian bermerek milikku harganya lebih dari 10.000 yuan atau 20 juta rupiah. Si pria bertanya, Pakaian bermerek seperti apa yang semahal itu? Aku ingin tahu, kamu bekerja di mana? Wanita nomor 1.
Wanita nomor 1 dengan bangga menjawab. Aku seorang terapis pijat kaki di sebuah tempat pijat. Penghasilanku lebih dari 40.000 yuan per bulan. Satu kalung bermerekku mungkin harganya setara dengan setengah tahun gajimu. Kalau kita bersama, apakah kita akan berjalan-jalan di bawah kolong jembatan? Dan kalau kamu berencana untuk memulai bisnis di masa depan, lalu membuat perempuan menderita bersamamu, bagaimana jika bisnismu gagal? Pernahkah kamu pikirkan betapa sulitnya hidup kita nanti? Menurutku, seorang pria setidaknya harus memenuhi standar dasar. Kalau aku tidak salah, kamu bahkan mungkin tidak punya uang untuk mahar, kan? Lalu bagaimana bisa kamu menemukan gadis idealmu? Si pria menjadi marah dan berkata, Apakah kalian semua berpikir bahwa segalanya akan ada begitu saja tanpa usaha? Aku harap kalian semua merasakan bagaimananya hidup susah. Kalian seharusnya meraih sesuatu dengan berusaha, bukan menuntut pria mengikuti kemauan kalian. Meskipun aku tidak bisa memberikan kehidupan ideal sekarang, terus terang saja, aku tetap tidak mau dengan wanita materialistis seperti kalian. Karena menurutku, kebahagiaan sejati adalah bisa bersama-sama makan sederhana dan hidup tenang. Hanya ketika dua orang berjuang bersama-sama, barulah mereka benar-benar membangun perasaan satu sama lain. Cinta seharusnya tidak hanya bergantung pada satu orang yang memberi segalanya. Keluarga yang bahagia harus dibangun lewat usaha bersama. Jika kalian ingin mencari pria kaya atau konglomerat, kalian seharusnya mempertimbangkan dulu kelayakan kalian sendiri. Kenapa pria kaya harus tertarik pada kalian? Wajah kontestan wanita nomor 1 merah setelah mendengar itu. Dia menatap pria tersebut sejenak sebelum akhirnya mematikan lampunya. Kemudian pria itu berkata, Meskipun aku tidak bisa memberikan kenyamanan materi sekarang, aku percaya aku bisa memberikan masa depan yang sempurna kepada pasanganku jika kita usaha bersama. Setelah si pria selesai menyampaikan, kontestan wanita nomor 5 dengan cepat berkata kepadanya, Kamu menggambarkan dirimu begitu baik. Aku mendengar percakapanmu dengan para kontestan wanita lainnya. Aku pikir kamu cukup ambisius. Aku sudah memperhatikanmu sejak kamu muncul di atas panggung. Dari cara kamu berbicara di awal, jelas bahwa kamu adalah seseorang yang memiliki semangat kuat dalam berkarya. Aku ingin bertanya padamu, jika kita bersama, apakah kamu akan membelikanku kalung bermerek atau liontin bermerek? Karena aku benar-benar menyukai perhiasan mahal seperti itu. Si pria menjawab, Aku tidak akan pernah membeli perhiasan mahal seperti itu. Menurutku, pembelian seperti itu tidak ada artinya. Aku harap perempuan tidak membandingkan dirinya dengan orang lain. Kontestan wanita nomor 5 memandang tamu pria itu dengan penuh rasa hina dan berkata, Kamu pelit sekali. Pada saat itu, seorang kontestan wanita yang berpakaian sederhana masih mempertahankan lampunya tetap nyala. Kontestan wanita yang tetap menyalakan lampunya itu berkata kepada si pria, Aku benar-benar menghargai semangatmu, dan aku bisa merasakan bahwa kamu memang punya ambisi. Aku juga berasal dari desa. Aku pikir orang-orang dari desa itu sangat baik, rendah hati dan pekerja keras. Aku sangat memahami betapa sulitnya orang dari pedesaan yang merantau untuk bekerja di luar kampung halamannya. Dalam hal itu, aku benar-benar mengerti perasaanmu. Jadi aku berharap kita bisa saling mengenal lebih jauh dan serius. Pembawa acara segera bertanya kepada wanita sederhana itu yang masih menyalakan lampunya, Apakah kamu bersedia bergandengan tangan dengan pria ini? Wanita sederhana itu langsung berkata, Dengan senang hati, saya mau. Pria itu pun berjalan ke arahnya, menggenggam tangannya dan berkata, Terima kasih atas kepercayaanmu. Aku akan menjadikanmu wanita paling bahagia di dunia. Kemudian, sambil tetap menggenggam tangannya, dia berkata, Ada sesuatu yang ingin aku katakan padamu. Sebenarnya, sebelum naik ke panggung, aku menyembunyikan identitasku yang sebenarnya. Aku sebenarnya bukan orang susah, itu hanya penyamaranku saja. Pekerjaan asliku adalah pemilik pabrik semen dengan total aset sebesar 1 miliar yuan. Para tamu wanita yang sebelumnya telah mematikan lampunya, langsung menutupi mulut mereka dengan ekspresi penuh penyesalan. Hal yang paling ironis di acara ini bukanlah pengusaha kaya yang menyamar menjadi orang susah, tetapi kenyataan bahwa cinta sudah berubah menjadi ajang mencari kekayaan dengan embel-embel realistis. Para gadis yang mematikan lampu bukan sedang mencari pasangan, mereka sedang mencari kekayaan. Mereka mengklaim mencari ketulusan, tetapi yang mereka lihat hanyalah uang dan kunci mobil. Mereka menertawakan pria yang tidak memiliki rumah atau mobil, tetapi tidak pernah berpikir tentang apa yang mereka miliki sendiri selain ego mereka. Mereka menolak pria yang sedang berjuang untuk berhasil, tetapi berhayal bisa menikah dengan pangeran dari istana. Mereka meremehkan orang susah yang rajin dan rendah hati. Padahal,
Mereka sendiri bahkan tidak layak bagi seorang yang kaya, yang tulus dan setia. Ketika seseorang dengan tulus menunjukkan keadaan tentang dirinya, namun langsung disambut dengan tatapan dingin, ejekan, dan hinaan. Hal yang paling menyedihkan dalam pandangan mereka bukanlah bahwa pria tidak memiliki uang, tetapi bahwa semakin banyak perempuan yang menjadikan realistis sebagai alasan memandang rendah orang lain, dan lupa untuk bertanya terlebih dahulu, apakah kamu sendiri layak untuk dipilih? Berhentilah melebih-lebihkan kecantikanmu sendiri, dan berhentilah meremehkan masa depan orang lain. Dan yang paling ironis, satu-satunya gadis yang tetap menyalakan lampunya adalah wanita yang memiliki pemikiran yang sama, memahami mimpinya, dan menghargai ketulusannya. Apa pendapatmu tentang prasangka dan kenyataan ini? Tuliskan di kolom komentar. Terima kasih banyak telah menonton video ini. Silakan like dan bagikan kepada teman-teman kalian. Subscribe ke channel ini dan tekan ikon lonceng agar tidak ketinggalan video-video menakjubkan kami berikutnya.